setiap langkahku. Hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu setiap mimpi kami Tuhan. Mimpiku Tuhan, Kau tahu semua harapan kami. Setiap langkah kami pasti Tuhan bersama kami. Setiap langkah, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Katakan Yesus, Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidup. Ini seruan kami Tuhan, dan kami percaya nyata di dalam nama-Mu. Biar jemaat sendiri yang katakan. Dalam segenap jalan kami Yesus, hanya Kau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang kami andalkan. Mari sama-sama serukan Yesus, anugerah terindah. Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di
Yesus, Kau anugerah terindah. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh berarti di setiap jalan. Anugerah-Mu sungguh mempesona kami, Yesus. Selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam. Sama-sama kita katakan, Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam. Sekali lagi kita katakan, Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau sungguh baik. Anugerah-Mu, kasih-Mu melimpah. Mari serukan mimpi-Mu dalam hati. Mari sama-sama kita serukan apa harapan kita. Kita sampaikan pada Yesus. Kami sembah Yesus. Kau baik Tuhan. Terima kasih. Tiada yang mustahil.
Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Sama-sama mau kita serukan bagi Yesus. Inilah yang ku kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan, itu seruan kami buatmu. Sekarang kami mau meninggikan, kami mau memuliakan nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap berkata amin. Boleh tos kiri kanannya bilang Tuhan Yesus kita dahsyat. Amin. Sebab terpujilah namamu Yesus di atas bumi dan dimanapun kau berada. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu hati, satu suara kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, keberadaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan
dunia. Boleh tepuk tangan di atas kepala. Dan membebaskan jiwa. Engkau Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk engkau Tuhan percaya dalam meminta untuk selamanya. Yang bersuka cita hari ini boleh suarakan haleluya. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Kita mau sama-sama lompat bagi Yesus kita, haleluya. Buka mataku, lihat sekelilingmu. Harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang engkau janjikan. Yesus, kau sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, panggil namanya Yesus. Kau yang sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Percaya Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita, amin. Yesus selalu ada di samping kita. Mari kita sama-sama kan serukan lagu ini dari awal. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mata, lihat sekelilingmu Bapak Ibu Saudara, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena apa? Karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang engkau janjikan. Yesus, kau sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, kau sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Katakan Yesus, kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Oh, kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Cuma sendiri katakan Yesus. Sekali lagi katakan Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, kaulah sahabatku. Yesus,
sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Mari Bapak Ibu, mari kita memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan untuk selama seminggu ini ya Bapak. Berkatilah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berubah bagi setiap kami. Karena itu kami mau nyatakan, Kau sangat kami cintai Yesus. Tidak ada yang bisa menggantikan-Mu Bapa. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kami akan selalu bersyukur untuk kasih-Mu Bapa. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakan.
lagi Yesus kita katakan. Kuasamu terlebih Kami percaya Tuhan, Engkau begitu besar bagi setiap kami. Engkau pasti menolong kami, Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Yesusku terlebih besar. pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Katakan sekali lagi, kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya, amin. Kau terlebih besar dari segala keadaan. Pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Sama-sama. Kuasa-Mu terlebih besar, ya dan amin. Yesusku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong. Haleluya, tak pernah terlambat. Pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Katakan sekali lagi, tak pernah terlambat. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, tak pernah terlambat tangan-Mu menolong kami selamanya. Yesus setia, Yahweh penolong kami. Tak ada nama lain yang menjadi penolong kami satu-satunya. Hanya di dalam Yesua, hanya di dalam Yahweh, Elohim yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Engkau yang lebih besar dari setiap keadaan yang terjadi. Engkau yang lebih besar dari setiap hidup tantangan itu. Haleluya, amin. Janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu mengubah segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa Yahweh Elohim, Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, yang mampu melakukan segala yang tidak bisa manusia lakukan. Tuhan kami adalah Tuhan yang tidak terbatas oleh apapun, yang tidak bisa dibatasi oleh keadaan dan waktu, yang janjinya adalah ya dan amin, yang kasihnya tetap kekal dalam hidup kami dan tidak akan pernah berhenti. Kami tahu kami ada hari ini Tuhan. Kami hidup, kami bernafas, kami melihat, kami mendengar, kami berbicara, kami beraktivitas untuk memuliakan Tuhan. Karena kami tahu kasih-Mu itu ajaib dalam hidup kami. Kasih-Mu menghidupkan setiap hidup kami. Dan kasih-Mu Tuhan membangkitkan sekalipun yang mati.
mengucap syukur untuk semua janji yang manis yang sudah terjadi dan akan terjadi dan terus terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mau dengar Tuhan berbicara pagi hari ini. Dan kami tahu ketika Tuhan berbicara, kami tidak pulang dengan hidup yang kosong, tapi kami bawa pulang hidup yang berkelimpahan dalam anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus adalah firman yang hidup, kami doa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati sama-sama katakan haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Shalom Elohim. Shalom Elohim. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua bersuka cita pagi hari ini. Amin. Semua kita tersenyum dengan Tuhan hari ini. Saya mau tanya dulu, yang sudah tidak ada masalah angkat tangan. Tolong angkat tangan. Yang sudah tidak ada masalah. Yang masih ada masalah sampai hari ini angkat tangan. Semua ya. Saya minta kalau yang tidak ada masalah pulang ke surga. Karena yang masih ada dalam dunia ini orang-orang punya masalah. Tapi dengar baik, kita boleh punya masalah, tapi Yesus jawaban hidup kita. Terpujilah Bapa Yahweh Elohim atas waktu yang diberikan kesempatan bagi saya. Dan terima kasih Pastor Senior, saya Junior. Puji Tuhan. Dan saya tidak datang sendiri, saya bersama dengan kakak dan kemudian kedua anaknya. Dan puji Tuhan hari ini bisa bertemu dengan jemaat di sini luar biasa. Ya, kita ada dalam tema yang masih sama di bulan Februari ini yang diberikan oleh Sinode, puji Tuhan. Tapi saya lebih konteks bicara tentang keluarga yang harmonis. Puji Tuhan, semua di keluarga ini harmonis ini. Lihat dari wajahnya, keningnya semua harmonis. Puji Tuhan. Ya, saudara, saya tidak buang waktu panjang. Secara cepat 35 menit saya akan bicara tentang firman ini bagi hidup kita, dan saya percaya ini pasti memberkati hidup kita. Ada banyak teori dan kemudian hal-hal yang simpel yang ingin dilakukan oleh setiap orang untuk mendapatkan sebuah family atau keluarga yang harmonis. Cara-cara bahkan langkah-langkah dan semua tindakan-tindakan dan semua rumus bisa ditempuh, bisa diambil, bisa dipakai, di copy paste masuk dalam hidupnya untuk dijadikan bagaimana keluarganya itu harmonis dan seterusnya. Tapi Bible punya satu cara yang ampuh. Bible punya cara yang luar biasa untuk menjadikan keluarga yang harmonis di dalam Tuhan. Itu sebabnya keluarga yang tidak ada di dalam Tuhan, saya jamin tidak akan harmonis. Tapi keluarga yang ada di dalam Tuhan, khususnya dalam Bapa Yahweh, sudah pasti sampai masuk surga itu harmonis. Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Nah, saudara, yang pertama saya ingin bagikan bagi kita adalah, saya punya backgroundnya itu merah muda. Karena ini maunya bulannya bulan apa namanya? Apa namanya? Pak Roni apa? Oh, Pak Roni masih ingat ya? Masih ingat. Hari Valentine, jadi saya coba kasih merah-merah muda, merah muda. Nah, saudara, yang penting hati kita bukan merah muda, tapi merah darah Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Yang pertama, saudara, keluarga yang harmonis adalah keluarga yang, saudara, apa? Keluarga yang diciptakan oleh Yahweh. Ada keluarga yang diciptakan oleh dirinya sendiri. Ada keluarga yang diciptakan oleh mertuanya sendiri. Atau ada keluarga yang diciptakan oleh keluarganya sendiri. Berapa banyak orang hidup berpasangan hidup dijadikan oleh mertua, dijadikan oleh keluarga, dijadikan oleh orang lain. Dan saya mau katakan itu tidak kekal. Tapi keluarga yang diciptakan oleh Yahweh, oleh desain sendiri, tangan Yahweh, oleh rencana Yahweh, oleh janji Yahweh, saya percaya keluarga ini akan kekal. Ada amin? Ada amin? Mari kita lihat kata Bible apa sudah dalam firman Tuhan. Kejadian pasal sudah dikatakan keluarga yang diperintahkan, keluarga yang diciptakan Yahweh adalah keluarga yang dipertemukan oleh Yahweh. Bicara tentang keluarga yang dipertemukan Yahweh, itu bicara tentang pasangan hidup. Pasangan itu, saudara, jika tidak ada pas, maka tidak akan cocok, tidak akan pas.
maka pasangan itu di dalam Yahweh harus pas. Itu baru bilang keluarga yang harmonis. Jika tidak ada pas, maka pasangan itu tidak akan harmonis. Coba saudara kata pasangan dihilangkan kata pas, jadi apa? Jadi apa? Pasangannya dihilangkan kata pas. Jadi apa? Angan-angan. Berapa banyak pasangannya itu angan-angan. Menghayal-menghayal aja doang. Ya nanti kalau kita sudah punya uang, kita naik ini, kita pergi ini, kita dirikan ini, kita bikin ini, kita sumbang ini. Itu keluarga angan-angan. Nggak pas dengan Tuhan. Nggak pas dengan janji Tuhan. Gereja YHS Jakarta punya family, punya keluarga, bukan keluarga angan-angan. Tapi keluarga yang pas diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dong bagi Tuhan. Nah, itu sebabnya kita tidak diciptakan menjadi pasangan hidup. Dipertemukan oleh Tuhan menjadi pasangan yang angan-angan. Tapi pasangan yang bertindak dalam janji Tuhan. Bible menyebut dalam kitab Kejadian pasal yang pertama. Dikatakan apa? Pasal 2. Dan Yahweh Elohim membuat Adam tidur lelap. Ketika Adam tidur, Yahweh Elohim mengambil satu dari rusuk-rusuknya. Lalu dia menutup tempat itu dengan daging. Ayat 22. Dan Yahweh Elohim membentuk rusuk yang telah diambilnya. Dan manusia itu menjadi seorang apa? Seorang apa? Seorang apa? Dia nggak bilang begini, dia ambillah rusuk itu, jadilah banci. Jadilah bencong. Jadilah orang yang saudara yang tidak normal. Tapi jadilah wanita. Yang merasa diri wanita, angkat tangan. Angkat tangan. Yang tidak angkat tangan saya tahu itu bukan wanita. Maka diambillah rusuk satu dari laki-laki yang gagah ganteng itu. Yang namanya Paroni. Diambillah dan dijadikanlah wanita. Lalu Tuhan bilang apa? Dan dia membawanya kepada manusia itu. Dia ambil, pisahkan sebentar, dia bawa kembali lagi. Saudara, pasangan yang diciptakan oleh Yahweh tidak akan kemana-mana. Dia akan nempel terus. Sampai Tuhan datang, tepuk tangan bagi Tuhan. Pasangan yang diciptakan oleh Yahweh tidak bisa dipisahkan, saudara. Tapi pasangan yang bukan dari Tuhan tetap akan terpisah. Percaya, saudara. Amin. Ada amin? Maka anak muda itu jangan boro-boro loh. Boro-boro cepat ambil. Wah, ini dia, ini dia. Enggak. Kita janji aja, kita jalan sesuai dengan janji Tuhan. Anak-anak Tuhan pasti dapat tulang rusuk yang terbaik. Amin. Anak-anak Yahweh tidak akan dapat tulang sapi. Apalagi tulang babi. Apalagi tulang kambing. Nggak ada, saudara. Kalau sudah dapat suami tulang babi, tulang kambing, tulang sapi, mukamu bonyok-bonyok nanti. Ditonjok habis. Lalu nyanyi, pulangkan saja ke rumah ibuku. Kenapa? Karena sapi udah pukul saya. Tapi saya percaya sudah, Tuhan berikan kita tulang rusuk yang sepadan dengan kita. Berikut ayat 23. Lalu Adam berkata, inilah dia. Coba orang ini bilang, inilah dia. Inilah dia. Orang ini pernah tidur dengan saya. Inilah dia. Tulang dari tulangku. Ya. Dan daging dari dagingku. Karena itu ia akan disebut wanita. 2 kali lagi. Sebab ia telah diambil dari mana? Diambil dari mana? Saya mau tanya sama saudara. Yang paling mulia ciptaan antara pria dan wanita itu siapa? Siapa? Wanita. Amin. Kita ini biar gagah-gagah gini saudara. Biar hidung mancung tetap tanah liat. Amin. Jadi kalau bapak-bapak marah sama ibu-ibu, bilang aja kau tanah liat diam. Cuma tanah liat mau marah-marah. Wanita itu kenapa dibilang istimewa? Kenapa? Karena dia dijadikan dari barang yang sudah jadi. Tapi dengan baik, wanita itu copy paste juga. Makanya saudara, wanita itu
Kalau gayanya itu habis-habisan. Banyak embel-embelnya. Gereja jam 10. Ngadak cerminnya itu jam 8. Kalau cermin gak pecah, belum berhenti, nada. Itu wanita. Kenapa? Karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang spesial. Mahal itu wanita. Tapi pria, selesai. Ayo kita ke gereja. Selesai. Mandi hanya 3 kali tak doang. Tapi bukan saya. Gak repot kan Mbak Ron? Ya Pak Budi? Gak repot kan? Gak repot. Pria itu gak repot. Yang repot itu wanita. Apalagi ini kalau gak beres. Garisnya berani sini langsung kayak serming. Ini aja 15 menit. Setelah 15 menit. Belum lagi bawah. 7 menit. Belum lagi atas. 6 menit. Belum lagi dasar-dasar semen apa segala macam. Banyak wanita. Belum dicocor segala macam lagi. Ditempel merah, biru, hitam. Itulah wanita mahal. Kenapa mereka demikian? Karena mereka lebih mahal dari pria. Dan saya harus akui. Nah itu kan. Simpel itu wanita. Pria. Tapi wanita itu repot. Sampai kadang-kala surga pun repot. Ngatur mereka. Lebih repot lagi saat tidak memegang uang. Itu repot. Dan mereka akan asam lambung. Jadi kalau istri lagi asam lambung gampang aja obat. Obatnya apa Pak? Obatnya apa Pak Ron? Obatnya apa Pak Roni? Kalau istri lagi asam lambung obatnya apa? Ayo kasih aja Pak Roni. Itu beres. Enggak perlu pakai malah doain. Istri asam lambung enggak. Kasih uang aja. Sembuh. Selesai. Langsung dia shopping itu sehat. Sembuh total. Tepuk tangan bagi Tuhan. Keluarga yang diciptakan Yahweh adalah keluarga yang dipertemukan oleh Tuhan. Dan keluarga ini akan bertahan. Sehat, kuat, umur panjang, bahagia. Tepuk tangan bagi Tuhan. Yang kedua, secara cepat. Keluarga saudara yang harmonis adalah keluarga yang ada di hati Yahweh. Amin. Keluarga yang ada di hati Yahweh. Artinya ada satu perhatian khusus dari Yahweh. Bahwa keluarga itu harus diperhatikan oleh surga. Amin. Ada amin? Bagaimana sih keluarga yang di hati Yahweh itu saudara? Bible menyebut apa? Kita lihat. Keluarga yang apa? Diberkati. Yang merasa diri keluarganya diberkati itu angkat tangan bagi Tuhan. Dan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Keluarga yang harmonis dalam Tuhan adalah keluarga yang ada di hati Yahweh. Seorang yang keluarganya ada di hati Yahweh, saudara, dia tidak akan dibiarkan anak cucunya meminta-minta roti. Anak-anak Yahweh tidak akan ngemis di jalan. Amin. Biarpun kita tinggal di kota Jakarta, kota yang keras, tapi kita anak-anak Yahweh nggak akan ngemis di jalan. Karena surga terlalu mampu untuk menyediakan berkat bagi hidup anak-anaknya. Di surga tidak akan habis berkat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Di surga tidak akan habis stok untuk menyediakan kebutuhan hidup kita. Kalau putranya saja Yesus Kristus itu dia kasih sebagai hadiah terbesar dalam keselamatan anugerah bagi hidup kita. Apalagi tentang soal kehidupan. Makan, minum, pakai. Apalagi cuman alis, gampang dijelajah, selesai. Surga punya paket yang tidak akan pernah habis kekal untuk memberkati hidup kita. Dengarkan firman Tuhan bilang apa? Apa dikatakan? 1 Tawarik 17:27. Sekarang engkau telah berkenan memberkati keluarga hambamu ini. Supaya tetap ada di hadapanmu selama-lamanya. Karena engkau Yahweh telah memberkati. Kata telah selesai. Kata telah itu sudah, bukan nanti akan. Tidak ada jeda waktu lagi, tapi sudah dilakukan, sudah dilaksanakan. Pada saat Yahweh mempertemukan pasangan itu,
keluarga itu, dari situlah berkat itu sudah terjadi. Dan pada waktu kita masuk melangkah jauh ke depan, kita itu bukan lagi mencari keluarga dalam Yahweh, bukan lagi mencari mengejar berkat. Tapi keluarga dalam Yahweh yang dipertemukan Yahweh berjalan terus untuk nikmati dan ambil berkat yang sudah Yahweh sediakan. Yang percaya katakan amin. Makanya kita nggak pusing-pusing nih saudara mau nyari di mana, utara, selatan, barat, dan timur. Enggak, kita tinggal ambil dan nikmati. Karena apa? Berkat itu telah disediakan bagi kita semua, katakan amin. Tepuk tangan dong bagi Tuhan. Yahweh telah memberkati, ya terpujilah selama-lamanya. Karena dia adalah Yahweh Jireh. Tuhan yang menyediakan dari tidak ada menjadi ada. Yang percaya besoknya dia terima berkat dari Tuhan, katakan. Tolong telepon sama Pak Gembala kalau udah terima. Amin. Ayat berikut. Berkatilah keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu sampai selama-lamanya. Keluarga yang diberkati oleh Bapa Yahweh, yang ada di hati Yahweh, keluarga itu akan bertahan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai selama-lamanya. Saya waktu ingat Pak Ron ini masih muda, saya masih kanak-kanak. Waktu di Manado pertemuan dengan saya masih anak-anak. Saya jadi gembala sidang umur 18 tahun. Sekarang sudah 45 tahun. Roni ini orang semangat. Tulangnya nggak pernah keropos. Tapi saya heran, Pak Roni punya rambut nggak putih-putih. Apa sudah ditutupi? Orangnya semangat. Dan dalam sehari ini beliau masih semangat. Sampai beliau datang ke saya ke Tobelo lagi. Masih semangat. Karena beliau diberkati Tuhan. Amin. Gigi juga masih asli. Orang-orang yang diberkati Tuhan itu nggak akan patah semangat. Amin. Jadi prinsip kita gini, kita mau terima berkat hari ini atau belum atau besok, kita bukan urusan kita itu. Urusan kita tinggal terima dan nikmati berkat Tuhan. Amin. Amin. Sama-sama baca ini. 2, 3. Berkatilah keluarga hambamu ini supaya tetap ada di hadapanmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau ya Tuhan Yahweh telah berfirman, oleh berkatmu keluarga hambamu ini diberkati selama-lamanya. Amazing grace. Berkat Bapak Yahweh tidak hanya sampai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ending, tidak. Atau bulan Februari, tidak. Selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Engkau tidak akan kehilangan berkat dari Yahweh. Amin. Adapun yang hilang akan kembali datang kepadamu. Adapun yang ditipu akan kembali datang kepadamu. Adapun ada yang dicuri, saudara, didustai orang akan kembali datang kepadamu. Dan kalau sudah datang, tolong telepon Bapak Gembala. Percaya saudara, kita adalah keluarga yang sudah diberkati. Ada amin? Amin. Kita keluarga diberkati. Ayo tepuk tangan sama-sama bersama dengan saya semua. Haleluya. Puji Tuhan. Yang ketiga, keluarga yang harmonis adalah keluarga yang hidup di dalam kehendak Yahweh. Saya punya keluarga kakak nih. Mereka ini dari gereja, bukan gereja aliran pertobatan. Dan pada waktu masuk di dalam kehendak Yahweh, baru mereka tahu yang namanya kehendak Yahweh itu seperti apa. Siapa yang pernah dihujat karena nama Yahweh? Ada yang pernah dihujat karena nama Yahweh? Apa itu sesat? Petrus itu sesat itu. Apalagi beliau sekarang lagi aktif di TikTok. Kalau hari ini nama itu sesat, kita beribadah kepadanya. Hari ini nggak ada orang minta doain sama Pastor Petrus. Tapi makin dikatakan sesat, makin orang nyari aja sama beliau. Berarti kita tidak sesat.
Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang beribadah kepada Yahweh. Next, gambar berikut. Keluarga yang tetap beribadah kepada siapa? Sekali Yahweh, tetap Yahweh. Apapun kata orang, saudara. Di sana tuh kalau ibadah kita dikasih ini, dikasih itu. Kita pulang bawa beras 7 kilo. Kita bawa pulang minyak kelapa. Bimoli 5 liter. Nggak ngaruh. Tapi keluarga yang beribadah kepada Yahweh akan tetap dipelihara oleh Tuhan. Lihat ayat ini. Sederhana Bapak Ibu, lihat. Sorry. Lagi. Udah habis ya? Mungkin ada kesalahan. Ayah. Yosua 24 ayat 15. Jika menurut pandanganmu itu tidak baik beribadah kepada siapa? Kepada Yahweh. Maka hari ini pilihlah bagimu. Yosua ini memberikan suatu statement. Karena semua manusia memiliki kehendak yang sama untuk bisa memilih. Maka hari ini pilihlah bagimu kepada siapa kamu akan beribadah. Apakah kepada ilah-ilah yang leluhurmu beribadah di seberang sungai, atau kepada ilah-ilah orang Amori yang dalamnya negerinya kamu berdiam, tetapi mengenai aku dan keluargaku, kami akan tetap memilih beribadah di gereja YHS yang menyembah Yahweh. Amin. Apapun itu tawarannya, apapun itu bujukannya, kami tetap menyembah Yahweh. Apapun godaannya itu, apapun desain dunia kepada kami untuk mempengaruhi, kami tidak akan terpengaruh sekali lagi. Kami tetap beribadah kepada Yahweh, Tuhan yang benar. Amin. Saya waktu masuk di Tobelo, saya waktu dirikan pelayanan pertama di kota Tobelo, di kota saya. Alkitab Bible udah bilang gini, Nabi tidak akan dihargai di kampungnya sendiri. Betul? Dan betul, saya itu alami, saudara. Bukan cuma Yesus. Roland Lahope pun gitu, tapi tidak disalibkan saya. Saya bilang sama kakak saya begini, saya hidup ini, tinggal satu saja yang belum dilakukan. Disalibkan. Dipermalukan. Semua. Jadi. Dibilang saya pendeta sesat. Semua dibilang Yahweh itu berhala. Pohon besar. Apa sih yang pohon besar? Tapi saudara tahu sekarang, di Tobelo sekarang sudah 5 gereja yang mengakui tentang nama Tuhan Yahweh. Dan gereja ini sudah beribadah kepada Yahweh. Orang-orang yang mengatakan saya sesat dan menolak tentang nama Yahweh, gerejanya terima seutuhnya dari gembala sampai jemaat. Bukan gereja YHS. Gereja lain terima nama Bapa. Tapi saya harus dihujat lebih awal. Ditantang lebih awal. Prinsip saya begini. Yang memberi makan kepada saya dan memberi hidup kepada saya bukan siapa-siapa, tetapi Dia adalah Tuhan. Dan saya harus lebih taat kepada Yahweh daripada apa yang saya dengar. Hari ini Bapak Ibu Saudara, mungkin kita berkata dalam perjanjian baru Yesus pernah bilang gini, kamu akan dibenci oleh karena namaku. Pada waktu keluargamu beribadah kepada nama Yesus tidak cukup saudara. Ya, orang akan anggap biasa sama kita saudara. Kita menyebut Yesus, orang tidak akan menolak. Orang tidak akan tantang dan tidak akan ejek kita. Tapi pada saat engkau menyebut bersama keluargamu, kami beribadah kepada Yahweh. Menyebut Yahweh, Tuhan yang benar. Bapa yang benar. Bapa penguasa alam semesta. Penguasa surga. Maka dunia akan tergores. Saudara, dan akan mengatakan keluargamu telah sesat. Makin orang mengatakan engkau sesat bersama keluargamu, makin engkau diberkati Tuhan. Amin. Buktinya saudara, jemaat kami di sana bukan berkurang tapi bertambah.
Sekarang sekali ibadah 100 jiwa lebih. Sesat itu, saudara, adalah orang yang tidak percaya nama Yahweh. Sesat itu adalah orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Itu sesat. Nggak apa-apa kalau kita dikatakan sesat, keluarga itu sesat, nggak apa-apa. Jangan pernah ngomongin yang lain, tenang aja saudara. Selagi kita beribadah kepada yang memilih untuk beribadah kepada Yahweh, Dia yang akan bertanggung jawab atas setiap keluarga hidup kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ayat berikut. Ya, kalimat berikut adalah keluarga yang sadar akan posisi. Keluarga yang beribadah kepada Yahweh adalah keluarga yang sadar akan posisi. Tadi sebentar saya sempat ngomong dengan Pak Gembala, Pastor tentang share-nya beliau di TikTok. Lebih kepada keluarga. Ada begitu banyak orang tidak sadar akan posisi. Mengapa terjadi perkelahian? Orang Manado bilang sampai baku tumbuh. Ini bilang apa ya? Jakarta bilang apa? Lonjok. Kenapa demikian? Karena tidak sadar akan posisi. Ada begitu banyak rumah tangga hancur-hancuran karena tidak sadar akan posisi. Suami posisi sendiri, istri posisi sendiri, anak posisi sendiri. Tapi keluarga yang harmonis adalah keluarga yang sadar akan posisi. Suami mengasihi istri, istri tunduk pada suami, anak menghormati orang tua. Itu sadar akan posisi. Itu berarti keluarga yang beribadah kepada Yahweh. Kalau masih ada yang begitu, suami tidak hargai istri, istri tidak tunduk pada suami, anak tidak hormati orang tua, tidak menghormati orang tua, itu bukan keluarga yang dipertemukan Tuhan. Family, keluarga yang ada di Rias, Jakarta. Saya tahu keluarga ini adalah keluarga yang beribadah kepada Yahweh. Dan Anda akan menghormati, mengasihi, dan tunduk sesuai dengan posisi hidup kita. Efesus pasal yang ketiga. Pasal 5 ayat 33. Bagaimanapun juga, hendaklah setiap orang mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri. Dan bahwa seorang istri harus menghormati suaminya. Sadar akan posisi. Satu ketika saudara, saya waktu itu pasti di Manado. Jam 6 pagi saya selesai doa. Jam 6 pagi saya selesai doa dan kemudian ada seorang istri datang. Kedua-kedua pintu saudara. Kemudian sudah bonyok-bonyok, ini sudah matanya sudah mau keluar. Habis dipukul, hidungnya sudah miring ke sebelah. Bibirnya sudah pecah-pecah. Terus dia datang, kenapa? Saya tanya kenapa? Pak tolong doain suami saya, kenapa? Biar putus saja tangannya. Karena ini sudah nggak kelihatan wajah. Bibirnya sudah pecah-pecah, kemudian hidungnya sudah ke arah kiri. Matanya sudah mau keluar. Habis-habis. Saya bilang begini, kalau ibu mau nyuruh saya doakan supaya tangannya putus, cari aja pendeta yang lain. Lalu bagaimana? Doain saja Pak, gimana? Biar dia diangkat Tuhan aja. Karena sudah kesal. Sepanjang mereka berumah tangga 17 tahun, terima pukulan. Jadi kayak Manny Pacquiao itu gedor sama lawannya. Jadi saudara, pada akhirnya saya bilang gini, kalau itu pun bukan pasangan ibu yang sesungguhnya, biar kamu telah menikah, cara Tuhan sajalah yang akan berlakukan. Dan pada akhirnya saudara, 1 minggu kemudian, suaminya bawa dari motor. Saudara, nggak ada angin, nggak ada hujan. Motor itu dia ngancing remnya tinggi-tinggi. Masuk saudara di jurangnya, mati di jurangnya. Selesai kan? Gampang aja tuh mau selesaikan orang. Gampang aja cara Tuhan. Jadi kita nggak bisa pakai cara kita, pakai cara Tuhan aja. Biar itu berjalan dengan baik. Memilih untuk beribadah kepada Yahweh berarti melakukan firman Tuhan. Amin. Terakhir. Udah mau selesai Pak. Terakhir. Saya ngajar waktu. Karena saya biasa khotbahnya sana di 45 menit sampai 1 jam. Di sini saya harus itu. Dan terakhir Pak, slide terakhir.
Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang diciptakan oleh Yahweh. Yang kedua, keluarga yang ada di hati Yahweh. Ketiga, keluarga yang hidup di dalam kehendak Yahweh. Sederhana aja saudara. Hari ini kita percaya, jika Tuhan mempertemukan, Tuhan sedang mendesain tentang hal yang lebih baik dalam hidup kita. Amin. Saya percaya Tuhan sedang membuat sesuatu yang terbaik di hari depan. Tidak hanya di hari depan, tapi selama-lamanya. Dia punya rancangan adalah kekal. Abadi dan selama-lamanya. Tidak akan terputuskan oleh apapun. Meskipun keadaan itu berubah. Tapi dia tidak akan pernah berubah mengasihi hidup kita. Mari kita bangkit berdiri semua. Mari saudara tutup mata. Saya mungkin begitu singkat berbicara tentang firman ini. Tapi Roh Kudus tidak akan singkat berbicara dalam hidup kita. Biarlah setiap kita terhubung dengan surga. Manifestasi hadirat Tuhan saat kita terhubung dengan surga akan bekerja secara nyata. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan, Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu. Selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari sama-sama bersama dengan musik katakan, kasih-Mu layakkan seluruh hidup. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Amin, amin. Bukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Amin. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung dengan-Mu. Selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Oh, ku terhubung dengan-Mu Tuhan. Selalu melekat di
hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya. Yes, amen. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu. We worship you, haleluya. Lalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Sama-sama ku terhubung, haleluya. Lalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Jika ada saudara ingin kami doakan secara khusus, saudara bisa datang ke depan untuk kami bantu dalam doa untuk saudara semuanya. Percaya kita adalah keluarga yang telah diciptakan dan dipertemukan Tuhan. Ada di hati Bapa, ada dalam kehendak Tuhan. Kepastian itu Tuhan teguhkan dengan firman dan Roh Kudus yang akan menuntun seterusnya. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, amin. Selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itu dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sekali lagi sama-sama katakan. Saya dengan Pak Gembala sama-sama kita doakan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Setiap keluarga terhubung dengan Tuhan. Ku Terhubung denganmu, Di jamaah Tuhan, selalu Tuhan menjamah. melekat di hatimu. Mujizat terjadi atasmu. Firman-Mu itulah Di dasar dalam nama Yesus, hidupku sembuh. yang berdaulat atas. Keluargamu terhubung di dalam nama Yesus.
Ku terhubung denganmu. Di dalam nama Yesus Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Sembuhlah itulah dasar hidup di dalam nama Yesus. yang berdaulat atas Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan berkati di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan mengurapi, Roh Kudus menjamah di dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang Di dalam nama Yesus. atasku. Kau sungguh baik Tuhan. Dalam nama Yesus. Diberkati Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan berkati. Di dalam nama Yesus. Kaulah Tuhan, penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Di dalam nama Yesus. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Sama-sama dengan iman katakan, Kaulah Tuhan penyembuhku. Baik yang ada di rumah, yang ada bergabung melalui Zoom, Tuhan menyembuhkanmu, Tuhan memberkatimu, mengurapimu. Dalam nama Yesus, tubuhmu sembuh, keluargamu sembuh. Pengurapan Tuhan nyata atas hidupmu. Di dalam nama Yesus Kristus. Dengan iman katakan, Kaulah Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan. Saya berdoa untuk saudara yang mengikuti Zoom ibadah ini. Jika ada saudara yang punya persoalan, pergumulan dan sakit di dalam tubuhmu, mujizat Tuhan untukmu, kesembuhan dari Tuhan untukmu. Ada di mulutmu mujizat Tuhan. Pada saat engkau percaya, mujizat Tuhan pasti terjadi. Dalam nama Yahweh Rapha, Tuhan penyembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, aliran kuasa kesembuhan yang ada di rumah saat ini, terima mujizat. Jadilah sembuh, pulih, sehat, kuat, diberkati, panjang umur, tidak sakit-sakit, tidak masuk rumah sakit, tapi sembuh dalam nama Yesus. Rohmu kuat, jiwamu makmur, tubuhmu sehat. Terima berkat itu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.
Dan setiap kami yang ada dalam ruangan ini, saya doa dalam nama Yesus. Saya meteraikan doa ini. Tidak akan masuk ke rumah sakit. Tidak akan diboyong ke rumah sakit. Tidak lumpuh. Tidak tuli. Tidak stroke. Tidak jantungan. Tidak sakit-sakit yang parah. Tidak asam lambung. Tapi rohmu kuat. Jiwamu makmur. Tubuhmu sehat. Keluargamu sembuh diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus. Berkat Tuhan secara spesial untuk hamba-Mu suami istri. Beserta bersama keluarga. Berkat-Mu sebagai imam atas jemaat-Mu. Sebagai nabi-Mu. Sebagai alat-Mu. Akan mengalir saat dia mengangkat tangan kepada jemaat. Engkau yang turun memberkati jemaat-Mu. Pada saat dia mengucapkan setiap kata, setiap kalimat, setiap doa, mujizat Tuhan dinyatakan. Mujizat Tuhan terjadi. Dalam nama Yesus, semua kita di tempat ini maupun yang mengikuti Zoom, yang percaya diberkati, sehat, sembuh, umur panjang, sama-sama katakan amin, amin. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, sekarang saatnya kami akan memberikan persembahan yang kedua. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini menjadi berkat untuk gereja ini dan seluruh umat di gereja ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan menyaksikan YHS News pada minggu ini. Live TikTok bersama Pastor Yusak Hadisiswantoro and Friends. Setiap hari Senin pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Membahas topik seru, inspiratif dan pasti memberkati. Jangan lewatkan kesempatan untuk belajar firman Tuhan, berbagi dan diberkati bersama. Ikuti sekarang akun TikTok Pastor Yusak Hadisiswantoro. Nyalakan pengingat agar saudara tidak ketinggalan obrolan seru dari Pastor Yusak Hadisiswantoro and Friends. Yesua Hamasiah. Bless you. Haleluya. Jemaat Tuhan terberkati pada hari ini. Amin. Yang terberkati boleh lambaikan kedua tangannya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama akhiri ibadah ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Sebab Engkau yang kami layak tinggikan Tuhan. Engkau yang kami puji, Engkau yang kami sembah. Hanya nama Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu
dan penuh kemuliaan. Mari sama-sama satu hati katakan, menyatakan kerajaanmu kekal selamanya. Jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia. Kami percaya Tuhan dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Memberkati, amin. Nanti kalau ke Jakarta kabari Pastor ya, supaya melayani, memberikan make up, skincare ke para ibu-ibu sehingga semakin cantik ya, dan para suami juga semakin gagah perkasa. Saya percaya yang ada di Zoom ada Ibu Natali, ada Ibu Octavia, ada Ibu keluarga Ibu Fani, semuanya diberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita tengadahkan wajah kita kepada Tuhan Yesus. Terimalah berkat di dalam nama Bapa Yahweh, kasih karunia dari Yesua HaMasiah, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang memberkatimu hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah keluargamu, anak-anakmu, anak-anak yang sukses, anak-anak yang sehat dan panjang umur. Diberkatilah jiwamu dengan damai sejahtera dan ketenangan. Diberkatilah tubuhmu dengan tubuh yang sehat, kuat dan panjang umur. Diberkatilah keuanganmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah seluruh kehidupanmu. Berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati dengan iman, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.